Dibilang nggak terlalu sibuk, Nggak juga sih ya. nggak juga sih, cuman kepecah aja kepalanya gitu. Pecah kepala. Halo Hires, selamat datang di podcast Bukan Diplomat. Nah, podcast Bukan Diplomat kali ini itu adalah episode yang spesial. Selain dari episode yang terakhir dari season kali ini, tapi podcast kali ini juga spesial karena kita berbentuk dengan video. Kan biasanya kita cuman dengar suara kan, tapi sekarang ada visual nih, ada dari visual dari 3 kakak-kakak ganteng di sini. Nah, podcast kali itu punya judul 3 serangkai bicara santai tentang HI. Sorry, itu ketawa itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Tasbih Ramadan yang akan menjadi moderator dalam podcast kali ini. Nah, aku nggak sendirian nih, ada 3 kakak-kakak selain aku. Mungkin boleh perkenalan dulu ya dari paling ujung. Ya, dari aku dulu ya. Iya. Nama aku Abel Yudhanarta Subandi. Aku dari Hubungan Internasional Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Kalau aku, nama aku Gilan Hafiz, biasa dipanggil Gilan, sama dari Hubungan Internasional Angkatan 21. Salam kenal semuanya. Baik, tadi udah kenalan, jadi terakhir kenalkan, saya Faris Iqbal Rizaldi, saya angkatan 21. Jadi ya kurang lebihnya begitulah. Oke, makasih. Aku mau ngucapin makasih ke Mas Abel, Mas Gilan, dan Mas Rizaldi yang udah mau hadir dalam podcast kali ini. Nah, kira-kira kesibukan dari mas-mas nih apa aja ya? Mungkin dari Mas Abel dulu. Kalau kesibukan, mungkin karena kita sudah mau selesai ya. Kalau di Mahi ya kebetulan. Kalau kesibukan sementara ini mungkin ada seperti semacam ya freelance gitu sih bisa dibilang gitu. Ya. Sama kebetulan ini semua sama sih. Semuanya sama sih. Oh, sama ini. Kayaknya Semua dari ya. sama. Makanya Iya, tadi jadi- judulnya cocok sih, serangkai, 3 serangkai gitu ya. Ya Apa judulnya apa aja tuh? Ya 3 serangkai. Tiga serangkai apa? Gak lengkap. Mas ketir kono. Iya. Ya, Apa itu 3 sih. serangkai apa? Jadi ya memang kalau kemana-mana kita bareng, kerja bareng, kuliah dan tugas bareng gitu kan. Enggak, kok kalau mana-mana judulnya saya tanya judulnya. Iya. Lupa. Oke, berarti mas-mas nih udah nggak terlalu sibuk berarti sekarang ya, karena Himahi juga udah mau selesai periode gitu. Dibilang nggak terlalu sibuk, Nggak juga sih ya. nggak juga sih, cuman kepecah aja kepalanya gitu. Pecah juga kepala. mungkin banyak kita fokusnya beda-beda gitu kan. Mungkin setelah ada yang himpunan gitu kan, demis, mungkin ada yang mungkin fokus kerja, mungkin terus ada fokus yang mungkin lomba-lomba. Juga kebetulan mungkin aku habis ini ya mungkin memperbaiki nilai juga, kuliah fokus juga gitu kan. Perbaiki nilainya ya. Betul. Oh, head must go to Mas Rizaldi. Tapi kalau dari akademik sendiri, kalau di HI itu sesibuk itu nggak sih? Kalau akademik. Iya. Kalau akademik dibanding ini sama apa dulu sih, tapi harus ada pembandingnya. Misalnya kalau sama jurusan-jurusan saintek yang kita dengar banyak laporan praktikum lah, banyak apa namanya ya laporan-laporan praktikum itu ya, kita nggak ada itu sih. Jadi mungkin kalau dibandingin sama jurusan-jurusan yang saintek ya lebih fleksibel lah, kalau kata Mas Rizaldi itu fleksibel. Tapi ya gitu, ternyata di HI itu nggak menutup kemungkinan kalau ada praktikum-praktikum gitu. Misalnya turun lapangan, terus misalnya debat gitu, terus atau MUN gitu ya, model ASEAN gitu. Ternyata juga banyak praktikum-praktikum juga sih di HI gitu. Karena mungkin kalau setahu aku ya, dari awal mungkin aku maba sampai sekarang itu aku ngeliat kan tugas-tugasnya mungkin ya kayak jurnal gitu kan, buat makalah dan lain, jadi paper lah gampangannya. Dan kemudian kalau di semester 5 ini kan kita kaget gitu kan, banyak yang turun lapangan. Mungkin contohnya matkul keamanan insani yang harus kita dituntut untuk terjun ke masyarakat langsung gitulah. Itu sih kalau dari saya. Betul. Pakai payung. Masuk ya. ya. Oke. Tapi memang kalau terkait kesibukan itu tadi ya, itu relatif sih sebenarnya gitu. Jadi ya bisa aja menurut kita mungkin ya kalau di AI kita ngerasain ya berat banget gitu. Tapi kalau mungkin di teknik gitu ya, itu mungkin mereka lebih berat bobotnya gitu. Jadi mungkin relatif ya gitu ya kalau terkait kesibukan gitu. Tapi kalau menurut kita ya pecah kepalanya nggak sih? Pecah. Karena mungkin ada yang beberapa ikut organisasi, UKM, atau juga banyak yang fokus kuliah juga. Jadi ada yang anggapannya double agent gitu lah ya. Itu sih mungkin. Nah, ini aku mau nanya deh, mau nanya ke Mas Abel dulu ya. Kalau di HI sendiri tuh, Mas Abel kan udah semester 5 ya. Betul. Nah, itu kalau di HI itu sampai saat ini udah belajar tentang apa aja sih, Mas? Wah,
banyak ya. Mungkin aku mulai dari yang paling berkesan mungkin ya. Yang paling berkesan buat aku ya gitu ya. Atau yang paling terbaru dan berkesan buat aku gitu ya. Kalau yang paling terbaru dan berkesan buat aku ada dua, yaitu konsep diplomasi publik sama keamanan insani atau human security gitu. Jadi secara dasar diplomasi publik itu adalah bagaimana cara negara itu untuk mempromosikan atau bagaimana negara itu mencapai tujuan nasional mereka melewati agenda diplomasi publik itu tadi. Agenda diplomasi publik ini bukan nation branding, bukan cara pengiklanan, tapi ya diplomasi publik gitu. Itu sebuah konsep yang berbeda gitu. Nah itu jika kita berdalam itu sangat menarik ya di HI ya gitu. Jadi ketika bagaimana, contohnya mungkin contoh gampangnya itu ini ya, Korea Selatan. Diplomasi publik itu agenda yang jangkanya panjang gitu. Jadi ketika itu berhasil, itu akan sangat menguntungkan bagi suatu negara yang mengelons suatu diplomasi publik gitu. Itu menarik ya diplomasi publik karena itu mencakup branding, mencakup pengiklanan, mencakup ya semuanya gitu terkait branding gitu. Tapi itu bukan branding, itu sebuah konsep yang berbeda. Terus kalau human security itu juga konsep yang menarik ya, bagaimana manusia itu akhirnya dianggap dianggap keamanannya itu akhirnya diperhitungkan gitu ya di dunia ini gitu ya, terkait afabilitas makanan mereka, terkait mungkin kesehatan mereka gitu. Jadi bagaimana human security mencoba untuk menaruh manusia di pusat peradaban gitu, dan memperdulikan tentang ya masalah hak kemanusiaan. Berarti mata kuliah yang paling disuka itu sekarang konsep diplomasi ya? Diplomasi publik. Oh, diplomasi publik. Nah, itu kalau di semester 3, di semester aku tuh belajar juga yang kayak gitu, itu namanya mata kuliah diplomasi. Kayak ada soft diplomasi, terus ada coercive diplomasi gitu. Nah, itu masuk sebenarnya soft power gitu-gitu kan. Itu masuk di konsep diplomasi publik. Cuman nanti kemudian kita lebih spesifikin ke diplomasi publik itu tadi. Oke. Kalau dari Mas Gilan sendiri, mata kuliah apa nih yang paling disuka? Paling disuka pertama tadi diplomasi publik menarik juga sih menurutku, tapi mungkin kalau bisa disuruh nyebutin yang lain ya paling kajian selatan itu kayak mengkaji negara-negara berkembang gitu, bagaimana negara berkembang berinteraksi, bagaimana negara berkembang pengen berkembang lagi menuju negara maju, bagaimana mereka mengelola resource mereka yang mereka punya, bagaimana mereka bekerja sama dengan negara maju, bagaimana mereka mengusungkan agenda atau ide-ide selatan-selatan yang erat kaitannya dengan solidaritas, erat kaitannya dengan kesamaan nasib gitu di dalam forum-forum internasional, misalnya PBB gitu ya. Karena kan kalau teman-teman HI pasti tahulah ya, kayak negara ini dibagi jadi dua, negara maju, negara berkembang. Nah, kalau dari konsep selatan-selatan itu Global South sama Global North. Nah, itu mereka mencoba mengkaji bagaimana gapnya gitu loh, bagaimana mereka mencapai kesetaraan yang seharusnya kita pengen capai gitu kan kita nggak mau ya saling timbang tindih gitu antar negara satu sama lain. Nah, ternyata pada faktanya yaitu tetap gak bisa, memang tetap gap itu pasti selalu ada di dalam mata kuliah itu. Mungkin itu sih kalau disuruh nyebutin mata kuliah lain selain diplomasi publik tadi ya. Kompleks juga ya. Kompleks. Penjelasannya selatan juga seru sih sebenarnya karena mempelajari negara dunia ketiga. Itu sangat menarik juga. Tapi kebetulan saya nggak ngambilnya, nggak bagian. kalau dari Mas Rizaldi sendiri. Ini mungkin nanti bisa audiens mungkin bisa langsung fokus ke Mas Rizaldi karena yang disebutkan oleh Mas Rizaldi ini akan sangat berharga sekali bagi audiens. Kita lihat ya apakah sama atau beda jawabannya. Pasti akan berbeda. Jadi sebenarnya kalau mata kuliah favoritku di semester ini ya, semester 5 itu ada dua. Jadi yang pertama itu keamanan insani terkait human security tadi. Yang kedua adalah terkait kerjasama subnasional. Kenapa aku suka human security? Itu kan kebetulan dosennya Pak Arif ke situ saya. Jadi mengenalkan dua konsep yang berbeda itu. Jadi mungkin konsep lama yang mana fokus utamanya adalah terkait pada manusia sendiri, di mana ancaman itu sendiri itu diciptakan mungkin oleh perang gitu. Jadi itu mengancam adanya manusia. Sedangkan ada konsep baru menurut berdasarkan laporan Human Development Report tahun 2022 itu menjelaskan bahwasanya segala aktivitas manusia itu dapat merubah lingkungan. Nah, hal ini juga mengancam
krisis kemanusiaan. Contohnya kenapa aktivitas manusia dapat merubah lingkungan, misal ya eksploitasi hutan itu gak hanya mengancam manusia aja tapi mengancam flora dan fauna, tumbuhan dan hewan dan lain-lain gitu. Kemudian kenapa kalau aku suka kerjasama subnasional itu ya, jadi aku sukanya itu pas turun lapangan gitu. Pas turun lapangan, jadi kita disuruh untuk turun lapangan mengetahui tentang kerjasama sister city ya. Jadi sister city itu apa ya, kayak mungkin kerjasama antara kota A dengan lintas negara, kota lain lah, misalnya di kota Surabaya dengan Kyoto di Jepang gitu. Nah sedangkan saya meneliti kemarin tentang sister province, yaitu kerjasama yang dilakukan pemerintah Jatim dengan Australia Barat. Itu menarik sih saya lihat. Jadi menjelaskan bahwasanya yang mencari kerjasama itu sebenarnya bukan dari Pemprov Jatimnya, tapi yang mencari kerjasama itu malah dari Australia Barat. Nah pas itu saya tanya apa yang menjadi daya jual atau daya tawarnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Mereka menjelaskan bahwasanya terletak dari mungkin kondisi geografis, kemudian juga banyak apa ya, budaya-budaya yang sekiranya membuat Australia Barat itu tertarik gitu. Seperti mungkin kemarin beliau menjelaskan Reok Ponorogo dan lain-lain, bagaimana Reok Ponorogo waktu COVID-19 itu bisa tampil gitu, eksis terutama di internasional gitu. Nah mereka melakukan cara seperti apa? Seperti pameran, dan itu melakukan kerjasama dengan aktor-aktor NGO ataupun aktor lokal, dan juga didanai oleh Australia Barat itu sendiri. Itu sih. Oh iya, menarik. Ternyata mata kuliah di HI itu seru-seru ya, kayak dari penjelasan ketiga mas-mas tadi tuh kayak wah, mata kuliah HI itu emang mencerminkan dari sisi internasional banget. Nah tapi yang di sini jadi ada pertanyaan nih, kalau misalkan anak yang kuliah di HI itu sebenarnya bisa ikut politik di domestik gak sih? Menarik. Bisa. Menarik. Mungkin izinkan Mas Yusadi menjawab dulu ya, yang sudah sering di lapangan. Terkait politik domestik ini berarti terkait apa ya, lingkupnya nasional ataupun kampus ini, politik lokal, politik domestik. Jadi bisa dibilang anggapannya menjelang pemilu 2024 lah ya. Kalau menurut aku sih apa ya, sebagai mahasiswa FISIP ataupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama ya HI itu kan, ya menurut saya masih relevan gitu. Mungkin relevannya terkait bagaimana pengambilan keputusan kebijakan. Jadi kita ada namanya matkul terkait KLN, kebijakan luar negeri. Nah di situ ada relevannya. Jadi mungkin kalau kemarin saya diajar sama Bu Desi, di situ jelaskan tentang konsep-konsepnya, bagaimana pengambilan keputusan kebijakan. Nah di situ mungkin dijelaskan. Jadi menurut saya ya, kalau misal mahasiswa FISIP apalagi anti ataupun apatis terhadap itu, menurut saya ya kurang gitu. Karena sebagai mahasiswa FISIP ataupun HI ya, kita harus menggunakan ilmu kita sebagai akademisi gitu ya, untuk mengimplementasikan ketika nanti kita lulus ya, itu juga berdampak pada masyarakat ataupun kita juga gitu sih. Kalau dari Mas Gilang gimana Mas? Kalau dari aku tadi ini ya, berarti apakah mahasiswa atau lulusan HI itu berarti? Ya bisa dari anak-anak HI itu sih ya, mahasiswa ataupun yang udah lulus itu bisa ikutan politik domestik gak sih? Ya bisa banget sih menurutku, karena yang alumni kehutanan aja bisa kan jadi politik. Apalagi HI. Apalagi HI kan, HI kan ini erat banget lah kaitannya sama politik gitu, apalagi politik luar negeri. Nah kalau HI di politik domestiknya ya nggak bisa dilepasin juga gitu sama politik luar negeri, karena politik luar negeri itu ya nggak akan jauh dari politik domestik kita sendiri itu gimana gitu. Kalau menurut Mas Abel? Ya sama, mungkin saya mereplikasi jawabannya Mas Gilang ya. Yang kalau teman-teman tahu Fahri Hamzah itu kan dulu Fakultas Pertanian UI. Terus sekarang dia kan pernah menjabat jadi ketua DPR RI kan. Dia juga bisa anti dalam politik domestik gitu. Bahkan dia menjadi ketua DPR RI, padahal dia lulusan Fakultas Pertanian gitu. Sebenarnya literasi tentang politik itu kan nggak harus dibaca oleh orang politik sebenarnya. Anak HI baca, bahkan di semester 1 itu udah baca tentang Miriam Budiarjo gitu, tentang ilmu politik gitu, yang politik tentang mencari kekuasaan gitu. Justru ya HI itu yang sangat kental gitu, maka potensinya juga lebih tinggi gitu untuk mengikuti politik lokal kalau dalam logika kita gitu kan. Yang Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan aja bisa ya.
Malah dia aku izin lepas topi dulu ya. Iya. Rambutnya. Ya ini namanya muafarah sih. Iya, rambutnya. Kayak dari kalau tadi kan kita ngomongin politik lokal, berarti kan anak HI itu sebenarnya tetap bisa kan ikut politik lokal karena dari tadi yang kehutanan aja bisa gitu. Nah, kalau dari menurut pandangan Mas sendiri, andilnya anak HI di kalau misalkan ngelihat soal pemilu tuh kayak gimana sih, Mas? Soal pemilu. Ya. Kalau yang pertama sih paling penting ya partisipasi ya. Itu kan nggak menutup kemungkinan dia HI, dia peternakan, dia pertanian. Partisipasi ya sangat penting lah buat kontestasi politik lah ya, buat menentukan lah, itu kan setidaknya pilihan kita menentukan bagaimana 5 tahun ke depan gitu kan, apakah mau ke arah gini atau ke arah gitu. Jadi menurutku yang pertama ya pasti paling penting partisipasi gitu. Terus mungkin yang kedua mungkin bisa lewat, kalau mahasiswa kan erat ya sama karya-karya tulis ilmiah gitu ya. Nah itu bisa menjadi media buat kita berpartisipasi dalam politik dengan cara ya bisa mengkritisi, bisa memberi saran, bisa menuliskan ide-idenya gitu untuk partisipasi politik itulah gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin karena anak HI ini mungkin enggak semester kamu mungkin kalau kurikulum terbaru mungkin nggak belajar hukum humaniter ya. Tapi kalau di kurikulum kita waktu itu kita masih belajar hukum humaniter, ada mata kuliah tentang hukum humaniter internasional gitu. Kalau anak HI yang sangat concern dengan hukum humaniter internasional bisa jadi pengamat yang kritis gitu tentang bagaimana paslon presiden, setiap paslon presiden itu tanggapan mereka terkait suatu isu internasional, contohnya terkait Palestina dan konflik Palestina dan Israel gitu. Itu kan sangat erat hubungannya dengan nanti kajian hukum humaniter internasional ya gitu. Nah, ketika suatu anak HI itu sangat concern dengan hukum humaniter internasional, dia bisa menjadi suatu pengamat yang kritis gitu, terkait konflik Palestina dan Israel. Jadi menurut dia harusnya konflik Palestina dan Israel itu harus diselesaikan dengan langkah-langkah hukum humaniter internasional yang baik gitu. Jika paslon presiden ini tidak menanggapi itu dengan baik, maka itu akan berdampak dengan pilihan dia nantinya gitu. Dan dia bisa menjadi mempengaruhi orang-orang lain. Kan sekarang ruang publik kan di ruang virtual juga ruang publik gitu. Dia bisa menjadi menginfluensi orang banyak gitu dengan terkait pendapat-pendapat dia, opini-opini dia gitu. Terus kalau mungkin dari aku sih, aku sebenarnya pengen curhat sedikit mengenai Kalau curhat aja. Di forum. Ya. Sebenarnya ini sih keresahanku mungkin pas di media sosial ya, terutama menjelang bulan-bulan politik, apalagi nanti tahun depan bulan Februari kan kita pasti coblos lah untuk kita coblos pemilu. Iya, coblos presidennya di apa? TPS ya, di TPS juga. Mau ngomong TPA. Ya, sebentar. Aku mau TPK tadi. Itu sih, masyarakat tuh kadang-kadang gini, kayak antipati gitu. Dia bilang gitu, siapapun presidennya itu ya kita tetap aja masyarakat kecil gitu ya. Kita nggak terbantu, tapi mungkin aku sedikit meluruskan gitu. Mungkin gini, peran masyarakat itu menurutku sangat penting karena apa? Ketika nanti siapapun presidennya, ketika kalian memilih siapapun calonnya dan dan kalian rasa itu bagus, dan ketika nanti dilihat kerjanya itu kan pasti mempengaruhi misal gampangannya sembako lah ya. Misal kalau ya amit-amit presidennya itu mungkin kurang lah dalam mungkin menganu masyarakat gitu lah, menganu tuh kayak Menganu mungkin tuh apa tuh? kayak Memperhatikan. gitu. Kalau diskusi di luar nggak apa-apa ya menganu. Nah kan ini kita di record. Nah, jadi Coba kan lebih kayak edukasi. memperhatikan masyarakat itu kan, misal presidennya kurang kan berarti ya itu kurang ya, bisa dibilang salah satu faktor ya kenapa masyarakat memilih itu. Siapapun presiden mungkin kalau masyarakat memilih yang terbaik itu siapapun presidennya ya itu kan misal harga sembako naik turunnya itu kan pasti ditentukan oleh faktor pemerintah juga gitu kan, tidak lain ya faktor politik lagi, kebijakannya, penentuan dan keputusan dan lain-lain lah. Itu sih menurut saya. Jadi ya ada pengaruhnya, jadi nggak bisa dijelaskan secara general bahasanya
percuma kita milih presidennya tapi masyarakatnya ya biasa-biasa aja. Maksudnya ya sebenarnya itu ya kembali ke masyarakatnya sendiri. Apabila masyarakatnya ingin bekerja keras, berjuang, jadi ya pemerintah harusnya juga menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, kemudian pelatihan dan lain-lain gitu sih kalau menurut saya. Jadi perlu adanya partisipasi politik masyarakat gitu. Boleh tepuk tangan? Nggak boleh. Boleh tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu buat jawabannya. Iya. Oke, buat selanjutnya ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain sama mahasiswa HI. Kayak HI itu lulusnya jadi apa sih? Aduh. Ini dulu aja. Ini sebenarnya juga sulit juga ya karena aku juga belum lulus gitu kan ya. Sebenarnya HI lulus jadi apa? Tapi ini mungkin prinsip aku ya. Jadi apapun ketika aku lulus nanti aku pengen jadi orang bermanfaat yang setidaknya aku nggak beban keluarga gitu lah ya. Selama ini kan mungkin aku tanggungan beban orang tua gitu kan. Jadi aku punya prinsip di mana ya aku pengen berdikari, berdiri di kaki sendiri dulu. Kaki sendiri. Iya maksudnya kan ya apa ya? Kaki sendiri dong. Mandiri gitulah ya. Mandiri. Jadi aku nggak mau bergantung sama orang lain gitu. Setidaknya ya mungkin banyak orang yang mungkin mengatakan aku nggak ambisius ya. Ya sebenarnya kalau dikatakan ambisius aku bukan. Ya sebenarnya ambisius tapi aku pingin apa ya? Ya melihat realitas sosial saat ini dengan kemampuanku saat ini ya mungkin aku kurang gitu. Jadi aku sadar diri gitulah. Setidaknya jadi aku mungkin membutuhkan proses yang panjang dan aku harus membutuhkan belajar juga karena untuk menjadi seorang diplomat ataupun yang terkait itu juga apa ya? Suatu hal yang nggak mudah gitu menurut aku. Itu sih. Jadi ada menurut aku itu. Kalau dari aku sih mungkin kebetulan aku kemarin ini ya waktu yang pengumuman kurikulum terbaru itu ikut nggak? Kuerza. Kalian ikut nggak ya? Yang Kuerza itu? Itu kan di kurikulum buatan prodi yang terbaru kurikulum 2023 kan ada memang masih ada untuk target lulusan HI itu diplomat itu target utama pasti kan ya HI kan pasti prospeknya kan diplomat gitu. Tapi ada target-target lain gitu lulusan-lulusan HI ini bisa jadi apa? Contohnya itu bisa jadi akademisi, gitu. Bisa jadi aktivis global gitu. Tapi cuman itu hanya proyeksi aja gitu, proyeksi dari mata kuliah yang disusun oleh program studi gitu ya. Itu kemudian diproyeksikan nanti di lapangan di lingkungan di dunia kerja itu bisa menjadi apa gitu. Itu hanya proyeksi aja gitu. Tapi kemudian bagaimana nanti di lapangan di realnya bagaimana itu kan tergantung kita sendiri-sendiri gitu. Jadi jujur kalau saya sendiri membayangkannya malah nggak ada HI-nya. Nggak ada HI-nya? Iya, saya pengen jadi penyiar radio. Sementara ini gitu. Sementara ini sejauh ini saya kayak mikir, dulu jadi apa ya gitu. Kayaknya kerja radio dulu deh gitu. Nggak ada HI-nya, malah kayak ilkom ya gitu. Malah kayak ilmu komunikasi gitu. Karena kebetulan saya di Seven Line kan gitu. Jadi saya kayak mikir kerja radio dulu deh gitu, jangan mulu-mulu gitu. Langsung kalau game dulu. Lah itu kan mulu-mulu ya gitu. Maksudnya ya saya mencoba realistis gitu ya dengan diri saya sekarang gitu. Jadi penyiar radio dulu deh gitu. Karena saya ada pengalaman kebetulan di Seven Line gitu. Kayaknya bisa deh gitu. Gitu sih gitu. Malah nggak ada ianya gitu. Jadi kalau ditanya lulusan HI bisa jadi apa? Ya bisa jadi banyak gitu. Makanya banyak yang bilang mungkin prodi HI nggak jelas tuh mau jadi apa lu kalau nggak jadi diplomat terus kamu mau jadi apa ya bingung jawabnya gitu jadi apa ya gitu lah saya nggak tahu gitu. Tapi kemudian bagaimana prodi itu memproyeksikan ya ada sebenarnya proyeksinya gitu. Cuman ya tergantung individu masing-masing kembali betul. Soalnya yang aku tangkap dulu, jadi dulu tuh waktu semester 1 itu aku pernah diajarin sama Budian. Nah Budian tuh bilang katanya HI itu belajar banyak hal tapi luarannya aja. Betul, permukaannya aja. Secara mendalam. Karena HI itu kelemahannya adalah ketika dia disuruh menjelaskan dengan detail. Oke, betul. Diplomasi publik itu belajar branding, belajar pengiklanan, semua belajar terkait bagaimana keluar terkait tentang eksternal, semua belajar. Tapi ketika disuruh menjelaskan tentang detail tentang branding, tahu apa orang HI? Nggak tahu apa-apa. Itu kelemahannya orang HI sih. Oke. Mas Gilan belum? Oh ya Mas Gilan. Sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya anak HI lulus mau jadi apa ya tetap jadi orang aja. Maksudnya yang mau tak sampaikan tuh jangan kita tuh kayak terperangkap dalam satu informasi aja gitu ya. Betul. Anak HI jadi diplomat gitu. Akhirnya setelah kita terperangkap dalam diplomat itu kita tuh melupakan potensi-potensi kita yang lainnya gitu. Padahal kita
ya masih bisa misalnya jadi aktivis global tuh tadi. Emangnya yang dikejar apa sih? Misalnya penghasilan lah ya. Ya nggak jauh beda lah menurutku jadi aktivis global, jadi diplomat, jadi apa. Karena ya kuncinya itu tadi sih menurutku, jangan sampai kita terperangkap dalam ya satu informasi yang gitu kita anggap benar padahal ya masih ada potensi-potensi yang bisa kita gali dan kita bisa dapat output yang output yang ya semaksimal yang kita punya lah sesuai potensi kita gitu. Sama tapi kalau jadi diplomat ya pasti sih anak HI pasti proyeksinya ya jadi diplomat. Ya idealnya begitulah ya, kita juga semua pingin gitu. Lulusan HI yang ideal gitu ya. Iya. Ideal dan diharapkan dan diimpikan oleh semua orang pasti jadi diplomat Pasti, gitu. ya. Jadi mungkin itu aja sih. Terus kalau dari mas-mas saat ini itu buat rencana kedepannya ada rencana buat magang nggak sih atau udah magang? Mungkin ini dulu lah ya, informasi dulu karena kita angkatan 2021 ya. Jadi nanti mungkin ke bawah juga akan MMD. Nah, jadi magang tidak menjadi kewajiban. Tapi kalau dari aku sendiri aku masih tetap pengen magang sih, karena menurutku itu magang menjadi salah satu ya pintu lebar lah ya buat mahasiswa terutama untuk mencoba mencari karir gitulah. Mencoba karir nanti setelahnya. Karena menurutku titel mahasiswa tuh lebih itu titel yang inilah ya, titel yang harus bisa kita manfaatkan gitu. Nah misalnya kita nanti udah lulus, nah kita ditanya nih, kamu sekarang ngapain? Nah itu kan bingung kan. Jadi kalau masih mahasiswa menurutku kita harus sebaik-baiknya memanfaatkan posisi kita sekarang, terutama magang itu tadi. Kalau dari aku sendiri emang tetap masih pengen magang, walaupun dari aturan kurikulum lah ya itu tidak diwajibkan dan itu tidak akan dikonversi dalam mata kuliah apapun gitu. Dan menurutku itu nggak sia-sia karena magang pasti ya inilah teman-teman juga pasti bisa bisa ya mengira-ngira lah ya magang itu walaupun nggak dikonversi mata kuliah ya bukan berarti buang-buang waktu, tapi pasti ada manfaat yang bisa kita capai gitu, terutama ya cita-cita kita sendiri. Ibarat lingkungan kerja itu kayak kolam gitu. Kita kalau magang tuh kayak kita seolah mandi jacuzzi di kolam itu. Jacuzzi. Betul. Paham gak sih? Ya, kita mandi jacuzzi di kolam itu gitu. Yang bentar doang gitu loh. Tapi kita udah kayak ngerasain, oh mandi jacuzzi itu gitu. Dan ya udah gitu. Kayak kita bisa ngerasain ovennya tuh kayak gini. Oh, editnya tuh kayak gini. Kita bisa biar nanti juga nggak kaget. Dan lebih pentingnya itu juga bisa jadi pengalaman. Betul. Graduate yang Betul. nanti. Karena mungkin menurut aku turun langsung ke lapangan, karena kan kita di kuliah kan sudah belajar materi tuh. Nah, bagaimana materi yang kita dapatkan tuh dapat diimplementasikan ketika kita kerja nanti. Nah, harapannya ketika aku magang, terutama teman-teman magang ini juga ya kurang lebih bagaimana kita dapat mengimplementasikan dari ilmu HI mungkin yang sekiranya yang relevan lah, yang mungkin ada pun beberapa yang mungkin masih nggak relevan, tapi kan ada sedikit-sedikit yang mungkin masih relevan gitu. Jadi mungkin kalau aku sendiri itu ya mungkin aku harapan tuh untuk terkait magang sendiri ya pinginnya kayak ke ICW, Indonesia Corruption Watch gitu kan, mungkin kayak lembaga-lembaga KPK gitu. Ingin menangkap gembong narkoba ya. Karena kehidupan Rizaldin kriminal gitu. Menangkap gembong narkoba. Ada aja kriminal. Karena ini aku terinspirasi sama matkul yang mungkin semester 5 ini. Jadi terkait human security, terkait konsep keamanan gitu kan. Jadi terkait HAM, hak asasi manusia, itu mungkin aku tertarik gitu. Ya, mungkin nanti Pak Arif kalau nonton jangan girang Pak, jangan senyum-senyum. Ya, jujur mungkin saya mohon maaf Pak, karena mungkin saya tertarik gitu dengan human security gitu. Itu sih. Nah tadi kan Mas Abel tuh nyinggung soal MMD ya. Nah berarti dari angkatan 21 nih mas bertiga nih berarti MMD semua kemarin. Betul, MMD semua. Nah ini buat biar angkatan bawah juga terutama angkatan 22 ya, itu biar tahu juga kayak apa sih yang bisa diimplementasiin dari apa yang udah kita pelajari di HI waktu MMD. Karena kan kalau kita bicara soal FISIP ya FISIP lebih relevan sama magang. Nah, kayak apa sih setelah mas turun lapangan ngelakuin MMD tuh apa sih hal-hal yang bisa diimplementasiin dari apa yang udah dipelajarin di FISIP spesifiknya di HI itu di MMD-nya? Ini sih, kalau aku mungkin bukan ilmu HI-nya ya. Jujur kalau ilmu HI-nya mungkin karena waktu itu aku masih semester 4 ya. Ilmuku belum cukup mungkin ya untuk memantasikan ilmu HI gitu ya. Jadi aku nggak melihat bagaimana cara saya mengimplementasikan ilmu HI. Maksudnya saya mengimplementasikan hukum humaniter terus kita perang di situ. Ya, kan nggak mungkin ya gitu ya. Jadi
Yang saya implementasikan waktu itu justru ilmu sosial gitu. Ilmu sosial, saya itu pernah baca tentang buku gerakan sosial gitu ya, punyanya Charles Tilly gitu ya. Saya pernah baca. Nah, jadi terkait ilmu sosial di situ dijelasin. Jadi kalau sifatnya sosial itu atau gerakan sosial itu jika ada interest kolektif interest gitu. kolektif. Iya, benar. Ini kebetulan ahli gerakan ya gitu. Enggak. Bener ya? Enggak. Kan ada kolektif interest gitu ya. Tuh, Bener ya? ada kesadaran yang sama. Ada kesadaran yang sama. Sehingga memunculkan adanya collective action. Collective action gitu. Nah, itu saya implementasikan dengan saya bangun bagaimana caranya saya itu ingin waktu itu ada di desa saya itu ada kayak embung. Embung itu kolam yang besar untuk penampungan ketika musim kemarau gitu. Nah, itu tuh embungnya tuh nggak terurus dengan baik waktu itu gitu. Nah, saya bangun kesadaran di masyarakat gitu, terutama di kalangan Karang Taruna ya gitu. Karena yang sangat mudah di approach waktu itu kan Karang Taruna ya. Kan nggak ada gap umur gitu ya, nggak ada gap bahasa gitu. Karena orang-orang tua, kalau yang orang-orang tua mohon maaf, kalau orang-orang tua yang ada di pedesaan itu kan mungkin ada yang kurang bisa bahasa Indonesia ya gitu. Kalau di Malang mungkin ya bisanya hanya bahasa Jawa aja gitu. Jadi ada gap bahasa di situ gitu. Saya bukannya nggak bisa bahasa Jawa, tapi takutnya nggak sopan kalau bahasanya itu nggak kromo halus gitu. Jadi saya lebih condong ke Karang Taruna. Nah, itu saya bangun kesadaran di situ. Ayo kita bersih-bersih embung. Akhirnya kami dari MMD waktu itu bisa mengurusi embung dengan Karang Taruna dan pihak bapak-bapak gitu, mengurusi tentang kolam itu tadi gitu. Nah, itu salah satu implementasi saya tentang bagaimana ilmu sosial itu diimplementasikan gitu di MMD. Kalau dari Mas Gilan, Kalau dari aku ilmu HI yang diimplementasi ya pas MMD ya mungkin susah juga gitu karena susah. kehidupannya masyarakat di desa itu kan mereka ya fokus cari kerja aja, cari uang. Maksudnya nggak bisa kita semena-mena kita mengimplementasikan apa yang kita tahu ke mereka gitu. Kita juga harus belajar beradaptasi gitu. Kita juga harus mengerti apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan gitulah ya. Justru malah kalau dari aku banyak dapat ilmunya sih selama MMD. Malah aku dapat pelajaran banyak lah selama MMD sama warga-warga desa, bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana menghargai sesama orang itulah ya, bagaimana kalau ibaratnya kalau kata anak sekarang tuh nge-treatment orang gitulah ya, itu diajarin baik banget gitu di desa. Itu malah justru aku dapat banyak banget selama MMD. Jadi walaupun ya dulu aku mikir MMD waduh ini ngerepotin aja nih gitu kan. Pas ngambilnya waktu liburan lagi gitu. Tapi kalau ternyata setelah dilakuin ya itu tadi justru akan banyak dapat ilmu barunya daripada ilmu-ilmu daripada kita memberi ilmu ke mereka. Kita malah dapat banyak. Jadi mungkin MMD jangan dipikir ini ya. Kita tuh membenarkan orang-orang desa supaya jadi orang kota gitu. Justru harusnya kita malah kita berpikir kita yang aku harus juga belajar jadi orang desa gitu. Karena jadi orang desa tuh bukan berarti kita orang pinggiran gitu kan. Maksudnya orang desa sama desa itu kan beda kan ya. Jadi orang desa ya mereka yang punya karakter, mereka yang punya karakter itulah ya, karakter orang desa yang itu nggak punya di kota gitu kan. Orang-orang kota kan ya cenderung apatis, cenderung ya dia individualis gitu kan. Tapi kalau di MMD ini setelah MMD ya justru banyak dapat ilmunya daripada kita mengimplementasikan. Jadi gitu sih. Bisa disorot itu tadi buatnya aku juga ya. Jadi memposisikan ketika MMD nanti mungkin pesannya buat anak 22 itu jangan memposisikan kalian sebagai mahasiswa. Kalian itu sebagai ya nanti saya ini perubah keadaan, situasi, perubah keadaan yang ada di desa. Posisikan kalian itu sebagai orang yang belajar gitu. Orang yang belajar dan kalian itu mitra. Gitu. Kalian itu hanya mitra gitu. Bukan kalian itu enggak sebagai pengubah di situ gitu. Biarlah desa itu seperti itu adanya. Misalnya kalian mungkin ketika kaget mungkin ada yang minum gitu ya, itu jangan sok-sok minum ini berbahaya. Nah itu sudah memang sejatinya seperti itu gitu, jangan diubah. Itu nilai-nilai mereka, itu budaya mereka. Kita harus belajar dengan mereka gitu. Kita sebagai mahasiswa bukan sebagai orang yang mengubah mereka gitu sih gitu. Sebagai mahasiswa gitu, itu yang perlu mindset yang mungkin perlu diterapkan, dirubah ya dari mahasiswa. Mungkin orang-orang mahasiswa mungkin kebanyakan aku MMD ini aku harus
mengimplementasikan apa di desa nanti gitu. Nah itu perlu dirubah. Itu nanti mungkin dipikir nanti saja ketika sudah ada di lapangan. Kalian, aku bisa berperan apa? Nah itu di situ. Nah itu mungkin buat anak 22 nanti yang bakal turut MMD itu banyak manfaat yang didapat ternyata dari MMD ya. Banyak. Nah, tapi aku mau denger juga nih pendapat dari Mas Rizaldi yang denger katanya Mas Rizaldi ini MMD-nya di kampungnya sendiri ya. Betul. Di kampung halamannya Betul. sendiri. Jadi ya aku habis bangun tidur ya udah keluar rumah MMD gitu. Ya ini memang orang tercurang sedunia ya. Jadi Aku nggak tahu sebenarnya ya. Aku sama Gila ini MMD jauh banget gitu. Jauh. Maksudnya ya tetap di Malang. Aku sama Gila sama Rizaldi sama-sama Warlock kayak gitu. Ya jauh gitu loh. Maksudnya di kabupaten kan gitu jauh. Aku tuh sebenarnya iri sebenarnya sama teman-teman. Enak iri. Kita yang iri. Loh. Kita yang iri. Aku sebenarnya iri karena apa ya? Aku tuh suka orangnya itu yang adventure. Jadi kayak berpetualang. Adventure ya. Aku tuh suka yang mungkin ya kenapa nggak bisa ke Banyuwangi aja gitu loh langsung. Wah. Jadi yang langsung jauh. Tapi kan makanya ini kan aku juga belajar hal baru gitu. Juga Di mungkin desamu sendiri. nyambung juga sama Desamu perkataannya Gila. Itu kan kita Belajar apa di desa? MMD Belajar kan apa di desa? ada ya kayak program-program yang mewajibkan setiap individu itu membuat program yang mana nanti diterapkan masyarakat Ya, gitu. ya. Terkait SDGs, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Tapi ketika saat realitanya itu berbeda. Gak seperti pemikiran kita sebagai mahasiswa yang harus kita punya ide besar seperti itu. Tapi ketika realitasnya tuh gak sebegitu mudah gitu. Jadi ya perlu adanya jadi berbeda gitu kondisi dengan apa yang dari ide kita terhadap realitas masyarakat gitu. Jadi misal kalau kemarin saya terkait mungkin saya ingin membangun sebuah wadah terkait bagaimana mengumpulkan UMKM di Batu menjadi satu, tapi gak semudah seperti itu. Iya, jadi kan Batu. Iya, jadi kan kayak terlalu Telekung ada. Iya, tapi kan Batu. terlalu besar kan. Iya, terlalu besar. Iya, itu Ya ada. You don't say. iya. Nah, tapi ketika saya turun, realitasnya nggak seperti itu. Kan ya susah, kita perlu menggandeng UMKM Kita baru tahu ya, Lado. Ini dia nggak pernah cerita ya. Di Batu. Iya loh, aku tuh Luas sekali. bikin platform yang mana mengumpulkan UMKM di Batu. Jadi dia tuh biar mudah nanti. Karena orang-orang desa tuh jujur ya, dia tuh nggak tahu mungkin ya mohon maaf seperti kayak Shopee, Tokped itu kurang tahu, kurang ngerti. Shopee Jadi ya taunya Sofi ya. namanya Shopee. Serius. Iya. Shopee nggak tahu, Iya. Shopee tahu. Kemarin sempat turun lapangan aku sama Gila kan. Dia ada bapak-bapak bilang, yang di Sofi. Iya, Tapi namanya Sofi. Sofi siapa? Setelah Gila mikir-mikir di jalan, oh Bel ternyata Sofi itu Shopee. Oh, disebutnya Shopee. Iya, dia nggak bisa P gitu kan. Shopee gitu. Shopee. Dan itu sih aku setuju dengan sepakat Glenn bahwasanya kita sebagai mahasiswa tuh nggak harus kalau katanya itu ada tidur bersama rakyat, makan bersama rakyat. Jadi bagaimanapun kita beradaptasi sama masyarakat. Kalau katanya Tan Malaka gitu kan percuma kita punya ilmu pendidikan yang tinggi, tapi ketika kita tidak bisa mengimplementasikan ilmu kita ke masyarakat, tidak ada gunanya. Ya jadi ya kita sebagai terutama mungkin yang berpendidikan tinggi ya kita harapannya setelah lulus tuh ya berdampak gitu juga kepada masyarakat, nggak hanya sekedar mungkin kita kerja terus mungkin budak korporat lah ya. Kalau bisa sebagai yang mungkin orang-orang mungkin di desa seperti mungkin di saya di desa Telekung gitu kan, ya harapan saya ya saya bisa bermanfaat di sekitar saya. Kenapa tadi saya bilang ya cita-cita saya nggak mulu-mulu, saya ingin bermanfaat bagi orang lain ya, terutama sekitar saya gitu. Jadi ya itu sih kalau dari saya. Sama ini ya nambahin, setelah aku MMD itu ada pilihan diplomat sama jadi aparat desa. Aku kayaknya lebih milih jadi aparat desa. Daripada Jadi aparat desa itu enak Betul. Enak banget Karena jadi aparat MMD desa. Ini mohon maaf ya mungkin atau menyinggung apa enggak? Nggak Ya? tahu Saya ya. sebut nama. Ini menyinggung apa enggak? Pokoknya kemarin aku Gila sama Rizaldi itu habis ya turun lapangan ke suatu balai desa lah. Betul. Itu aku melihat wah ini enak banget gitu. Iya. Pagi berangkat, datang di balai desa. Kopi. Duduk kopi, ngerokok. Tamu, ya ngobrol Mau ngapain, Mas? Saya mau ngapain, Mas? Iya, penelitian. Oke, istirahat siang jam 12. Pergi makan siang. Enggak balik. Nggak balik. Pulang dia. Pulang. Enak banget. Akhir bulan gajian. Akhir bulan aja. Lah jadi Ini lebih enak diplomat. jadi aparat desa. Iya, jadi diplomat, wah udah mah capek kemana-mana, belum mikirin harus Bikin bikin draft. ini, bikin itu, waduh, ketemu orang. Tapi ini. mungkin bukan berarti kita mengucurkan profesi tersebut Iya, ya. berarti. Bukan berarti. Ini cuma apa ya? Ya. Dark side lah ya. Off the record lah. Dark side. Tapi itu bercanda ya. Tapi kalau jadi diplomat ya masih tetap pengen lah. Iya, Maksudnya
Ya gitulah. Bagus lah, siapa gak pengen jadi diplomat? Iya. Ayahku mungkin kalau ditawarin diplomat ya mau. Iya. Oke, coba dong aku mau dari Mas tuh ngasih satu kata buat MMD. Yang cepet ya? Barengan. Enggak barengan ganti-gantian. 1, 2, 3 gitu. Barengan. Kasih waktu dulu lah ya. Pikiranku harus Aku pikir sih. pikir diksi. Oh mungkin 1 menit enggak ya? 30 detik lah. 30 detik. Aku Ya udah- soalnya dari MMD tahun lalu itu MMD yang tahun lalu itu kan berarti ada kemungkinan ya kalau misalkan MMD tahun ini bakal diadakan lagi. Yang otomatis berarti ya anak angkatan 2022 yang bakalan turun MMD. Nah, mungkin kayak angkatan 22 nih yang kemarin mikir, ada MMD ngapain sih gitu. Kok kita MMD padahal kita FISIP gitu yang dimana oh kita harusnya magang gitu. Nah tapi dari kakak-kakak dari mas-mas tadi nih kita bisa tahu nih oh ternyata MMD itu ada manfaatnya karena bukan manfaat yang kita berikan saja tapi kita juga mendapatkan manfaat, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pelajaran dari apa yang kita lakukan di desa tempat kita pengabdian. Ini MMD tentang itu sebagai kebijakan UB atau MMD di MMD-nya? Pengalaman MMD kali. Pengalaman MMD MMD kali ya? ya. Atau Pengalaman. MMD sebagai kebijakan UB? Pengalaman di MMD. Oke. Ya, ya. Kirain pengalaman. Kirain MMD sebagai kebijakan UB. Bahaya ya kalau itu ya? Iya bahaya nggak ikut-ikutan, nggak nyampe sana deh. Enggak, aku mau ngomong baik gitu. Ya udah. Karena kan bagaimanapun Pengalaman juga MMD ya berarti ya? apa? Pengalaman MMD ya? Ya, karena bagaimanapun juga ya kita mahasiswa, kita kuliah di UB ya kita harus mengikuti apa yang Ada di UB, ada di ya UB, kan? kebijakan dari UB ya kita harus ngikutin. Karena itu adalah salah satu latihan atau implementasi kita dari ketika kita berada di bawah suatu tempat gitu ya. Bahkan juga ketika kita berada nanti kita udah lulus, kita berada di sebuah perusahaan ataupun kita sebagai warga negara pun ketika ada sebuah kebijakan ya bagaimanapun juga kita harus tetap mengikuti gitu. Ya, oke. Oke, gimana nih? Udah dapat belum satu kata? Gua ada. Betul. Nah, Waduh, ini 5 jam kemudian. Udah. Aku udah sih. aku udah. 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 Oke, aku hitung ya. Bareng nih berarti ya. Enggak gantian 1, 2, 3 gitu. Iya. Jadi pas aku bilang 1, 2, 3 ngomong gitu. Oke, ayo. 1, 2, 3. Deg-degan. Gokil. Seru. Seru. Berarti MMD itu bikin deg-degan, seru tapi gokil juga. Tuh. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi ya dari banyak orang juga kayak. Waduh, banyak. Subscribernya udah banyak ya. Waduh, jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Iya, jangan lupa ya subscribe Waduh. YouTube Himahi UB. Nah, ini ada pertanyaan nih. Jadi sebenarnya anak HI itu harus bisa bahasa Inggris ya sih? Oh, gitu. Siapa dulu? Mungkin aku ya. Oh iya. Mungkin kamu aja deh dulu. Kamu aja dulu. Anda masih loading. Enggak, sebenarnya malu aja untuk Oh, mengungkapkan. malu mengungkapkan. Iya. Kalau menurut saya sih karena HI yo harus sih gitu. Kayak itu harus sudah menjadi bahasa kedua nggak sih gitu. Tidak tahu ya mungkin pendapatnya Mas Rizaldi sama Gilan lihat ya nanti. Cuma kalau menurut saya ya harus gitu karena sebenarnya nggak HI doang ya. Kayak jurusan-jurusan lain kayak ilmu komunikasi, ilmu politik, banyak literasi itu yang lebih banyak dalam berbahasa Inggris gitu. Jadi sebagai mahasiswa zaman saat ini gitu, zaman ini gitu, Gen Z gitu ya, itu harus bahasa Inggris itu udah kayak bahasa kedua gitu. Jadi nggak bisa bahasa Inggris itu ya kayak Anda bunuh diri di dunia ini gitu. Karena bahasa Inggris itu kayak udah bahasa kedua gitu loh ya. Mungkin Pak Udian banyak yang setuju gitu. Jadi bahasa Inggris itu udah kayak kebutuhan umum gitu. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris ya sangat fatal gitu, menurutku gitu. Fatal banget menurutku. Karena bahasa Inggris itu menurutku bahasa yang nggak terlalu susah untuk dipelajari sebenarnya. Nggak kayak bahasa Prancis yang bonjour. Itu kan susah itu ya. Sudah susah untuk pronunciation gitu, pronunciation dan segala macam dan grammarnya segala macam. Sebenarnya bahasa Inggris itu kan nggak terlalu susah. Nggak seperti bahasa Rusia yang saya kalau dengar dosen saya Pak Arif itu yang beliau S2 di Rusia, kalau ngomong Rusia kan kayak kumur-kumur beliau. Ngomong apa ya Pak? Saya nggak ikut Pak. Ngomong apa ya Ini Pak? cuma 2 nih Pak. Iya, nah gitu. Sebenarnya
pronunciation-nya nggak begitu susah, grammatical juga nggak terlalu susah gitu, relatif gitu ya, relatif mudah gitu. Jadi ketika tidak bisa bahasa Inggris itu sangat fatal gitu, karena banyak literasi dalam perkuliahan itu juga berbahasa Inggris gitu sih. Nggak HI doang sih gitu, jadi lingkupnya lebih luas. Kalau dari Mas Gilang ya? Kalau dari aku, kalau harus bisa bahasa Inggris ya sama jawabannya, ya semua jurusan pasti kayak dituntut bisa bahasa Inggris sih. Tapi catatannya mungkin buat anak-anak SMA yang kayaknya sih itu banyak pertanyaan tuh keluar dari anak SMA Iya, gitu. anak-anak yang mau masuk Betul. Nah, HI nih. Kalau dari aku untuk masuk HI memang nggak harus bisa bahasa Inggris, tapi untuk survive di HI kamu harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi buat masuknya tuh itu emang nggak perlu sih. Untungnya di Indonesia ini nggak ada nggak ada regulasi atau tes apa gitulah buat HI, diwawancara dulu lah apalah gitu. Tapi ya memang masuknya lewat jalur nasional gitu ya, dan itu nggak melulu harus bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kalau kamu bisa bahasa Inggris itu jadi poin plus lah buat kamu, apalagi literasi di HI itu bahasa Inggris semua gitu. Itu mungkin buat semua jurusan sih kayak gitu. Betul, aku sepakat sih dengan teman-teman sebelah saya gitu kan. Jadi mungkin kalau menurut saya bukan keharusan tapi kewajiban gitu. Wow, ya. Karena mungkin Keharusan dan kewajiban kan kayak sama nggak sih? ya mungkin kalau keharusan ya Itu mungkin diksi yang berarti sama. ya wajib itu kan kayak hukumnya tuh ya harus tak Part gitu. gitu ya. Tak titik gitu ya. Oke. Saya tuh juga nyesel gitu, kenapa dulu di SMA saya nggak bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Inggris. Nah ketika saya masuk kuliah, saya tuh kaget dengan mungkin banyak literasi yang menggunakan atau jurnal-jurnal yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, Anda kira apa? Ya saya kira kan mungkin bahasa Indonesia kan karena mungkin Anda masuk apa? iya kan Anda masuk sastra Indonesia. kan pada saat itu kan saya berpikir mungkin masuk kuliah gitu kan mungkin literasi juga bahasa Indonesia, ternyata enggak, kan juga culture shock lah ya. Culture shock. Saya tuh sampai insecure, saya tuh pernah ngobrol bahasa Inggris sama anak kecil SD umur 5 tahun gitu. Jadi anaknya Pak Arif nih. Iya. Ini anaknya Pak Arif nih. Saya tuh kalah jujur ngomong pronunciation-nya gitu kan. Pas ditanya what is your name, ya aku ngomong kan ya I'm doing home gitu. Aku salah gitu, artinya what is your name kan apa gitu ya. Jadi ya itu jujur mungkin Anda sih nggak bisa itu. jujur mungkin kalau mungkin memahami kata tuh mungkin paham, tapi ketika mengatakan speaking itu susah menurut saya. Jadi jadi bahkan sampai saat ini pun saya belajar gitu, saya belajar sungguh-sungguh. Jadi ya itu menurut saya udah wajib sih, karena itu juga penting. Jadi bener katanya Abel tadi, ini bukan hanya tentang mungkin jurusan HI aja, tapi juga jurusan-jurusan yang lainnya pun, bahkan seperti teknik FEB, tapi sekarang ya membutuhkan tuh. Jadi bahasa Inggris itu udah bahasa kedua lah. Betul. Itu poin. Tapi kalau dari yang diomongin sama Mas Gilan tadi, aku jadi kepikiran loh. Gimana kalau ternyata masuk, kalau buat ke depannya ya masuk HI itu harus ada tes TOEFL dulu. Waduh, itu nggak tahu jadi ya. tantangan ya ke depannya gitu. Karena bagaimanapun juga ya bakal jadi hambatan ya kalau misalkan mahasiswa HI tapi nggak bisa bahasa Inggris. Iya, gitu. betul. Karena dari apa yang dipelajarkan juga ya emang kalau di HIUB sendiri masih banyaknya ketika di kelas itu dosen mengajarkannya berbicara pakai bahasa Indonesia, tapi bahan bacaan yang dikasih dosen itu nggak ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua. Apalagi dengan bahasa Inggris bahan bacaan itu yang diksi-diksi ilmiah yang lebih berat. Iya. Sebenarnya aku mau masuk dikit ya tentang itu ya. Sebenarnya bahasa Inggris itu kan kalau menurutku kan ada dua gitu ya. Bahasa Inggris yang kita memang ketahui secara verbal, secara apa sih namanya itu? Diksi apa? Kata itu apa namanya? Verbs. Verb itu Sentence. pengetahuan apa namanya tentang arti-arti kata itu kalau di bahasa Inggris verbal apa sih? Verbal. Oh, vocabulary. Vocab. Iya. Jadi sebenarnya kalau bahasa Inggris kayak kita gitu ya, justru mungkin karena mungkin sudah semester 5 gitu ya, vocabulary kita mungkin otomatis lebih banyak daripada orang yang mahasiswa yang ada di semester 3 gitu ya. Vocabulary mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi mungkin itu kan hanya pengetahuan vocabulary gitu ya. Untuk disuruh ngomong itu belum tentu bisa gitu. Contohnya mungkin ya saya gitu. Itu saya disuruh ngomong mungkin agak kayak gelagapan gitu. Karena jarang speaking gitu. Tapi untuk vocabulary disuruh baca ya bisa gitu. Tahu artinya artinya. Dan juga aku pengen nambahin ini sih. Mungkin buat teman-teman SMA ya. Mungkin dari sekarang kalian mulai belajar bahasa Inggris. Jadi kenapa? Mungkin tadi udah disebutkan teman-teman saya. Nah,
ketika kuliah itu jadi bahasanya tuh bukan bahasa yang mungkin bahasa Inggrisnya mungkin bahasa Inggris apa ya, yang umum lah. Bahasa Inggrisnya tuh bahasa ilmiah. Jadi ya ketika kita tidak bisa belajar bahasa Inggris ya kita tidak bisa memahami materi itu. Jadi ya itu hukumnya wajib sih kalau di perkuliahan gitu sih. Dan kontekstual gitu kan bahasa Inggrisnya itu kayak kadang seorang ilmuwan atau ilmuwan apa nyebutnya scholars gitu ya. Scholars itu bikin buku itu kadang bikin bahasanya itu yang kontekstual di wilayah dia gitu. Dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada di negara dia gitu. Jadi kita harus memahami itu kadang kayak oh ini tuh artinya kalau di Amerika itu ini loh maksudnya. Iya, tapi kalau kita Google Translate misalnya kalau kita kayak misalnya deadline jam 9 kita ngerjain jam 8 literasinya bahasa Inggris. Kan kadang kalau orang malas kan kalau saya ya jangan orang malas ya. Jadi kalau saya itu kan langsung Google Translate gitu gitu. Itu artinya bisa berbeda. Maksudnya poin yang ingin disampaikan penulis itu bisa berbeda gitu. Makanya pentingnya kita harus memahami konteksnya juga gitu. Jadi nggak bisa sih. Saya dulu semester 1, 2, 3 itu masih sering kayak Google Translate gitu. Gitu. Malah poinnya miss di situ gitu. Jadi memang penting sih harus baca. Jadi perlu tahu apa yang ingin disampaikan oleh penulis buku tersebut gitu. Jadi kalau langsung Google Translate itu kadang kita nggak nemu poinnya maksudnya penulis itu apa sih gitu. Nggak nemu. Gitu. Nah ini mungkin buat anak SMA lagi nih, buat anak-anak yang mau masuk HI. Ini menurut Mas nih kenapa mereka harus milih HI? Kenapa mereka milih HI? Ini dulu nih. Kamu dulu deh. Bingung. Pojok dulu. Kan dari tadi pojok urutannya. Enggak kan Anda belum terus. Nah, kenapa harus HI? Aduh, kenapa ya? Ini sih sebenarnya mungkin materinya ya. Mungkin ini kembali ke individu masing-masing gitu ya. Karena saya orangnya suka yang mungkin berkaitan tentang hubungan internasional. Jadi apapun yang mungkin berkaitan tentang negara ataupun individu ataupun NGO dan lain-lain itu mungkin saya suka. Jadi mungkin kayak terkait isu-isu Israel Palestina, Rusia Ukraina, kemudian ya hal-hal yang lain. Jadi ada banyak yang mungkin dipelajari di HI. Mungkin tadi saya sudah jelaskan tentang kerjasama subnasional, bagaimana antar kota dengan lintas kota yang lainnya itu bisa bekerja sama satu sama lain gitu. Nah hal ini kan nggak bisa ditemukan di SMA. Jadi ya menurut saya ya banyak hal-hal yang menarik gitu, terutama mungkin tadi human security. Jadi banyak materi-materi yang mungkin bisa kalian dapatkan gitu terkait mungkin hubungan internasional. Jadi sebelum kalian masuk HI, alangkah baiknya kalian mengecek dulu apa yang dipelajari di HI itu. Gak hanya semerta-merta oh ini HI pastinya belajar tentang hubungan internasional. Memang belajar tentang hubungan internasional, tapi apa yang menjadi alasan kalian, yang menjadi alasan kuat kalian untuk masuk HI mungkin ya apa gitu. Itu sih yang menjadi apa ya, mungkin faktor lah untuk masuk HI. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Mas Abel dulu nih gimana? Kalau dari aku sebenarnya hubungan internasional itu menurutku yang menarik adalah dulu itu aku sama sekali nggak kebayang ya, karena dulu aku tuh jujur orang yang daftar HI karena nyasar gitu. Jadi saya sama sekali nggak ada bayangan hubungan HI itu belajar apa gitu. Saya masuk bleng-bleng gitu aja. Nah sebenarnya yang bikin HI itu menarik gitu ya, dan meskipun mungkin ya ada penyesalan gitu, menurut saya HI yang menarik itu adalah banyak disiplin-disiplin ilmu atau disiplin-disiplin kajian gitu ya di HI itu yang menarik gitu, banyak gitu. Contohnya tadi Mas Budi gitu. Contohnya kemudian di HI juga belajar studi kawasan Asia Timur, studi kawasan Afrika, studi kawasan Amerika Latin gitu. Nah itu di kajian-kajian itu kita belajar tentang, misalnya kalau Asia Timur berarti kita belajar tentang interaksi-interaksi negara-negara yang ada di Asia Timur gitu. Dan itu kita nanti bisa menemukan temuan-temuan menarik. Misalnya contohnya kalau di Asia Tenggara, interaksi-interaksi negara yang ada di Asia Tenggara itu akhirnya memunculkan adanya organisasi regional, apa itu ASEAN. Tapi itu menarik di Asia Timur itu kita kaji. Kenapa? Karena interaksi-interaksi yang ada di Asia Timur itu tidak dari zaman dahulu tidak sama sekali memunculkan adanya organisasi regional. Nah itu apa yang terjadi gitu? Apa bedanya dengan Asia Tenggara? Itu yang menjadi menarik, gitu ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan gitu ya. Apa bedanya Asia Tenggara dengan Asia Timur gitu? Padahal secara mungkin sama-sama Asia gitu ya, sama-sama Asia. Tapi kenapa Asia Tenggara dan Asia Timur itu berbeda gitu? Asia Tenggara yang cuman bentar doang gitu ya. Padahal kan itu Asia Tenggara itu kan kebanyakan negara dunia ketiga gitu. Tapi dengan waktu yang sangat singkat bisa muncul ASEAN di situ. Negara Asia Timur yang sudah mempunyai sejarah yang lebih panjang sampai sekarang tidak ada organisasi regional di situ gitu.
apa yang terjadi, yaitu di HI dikaji. Itu kemudian ada penjelasannya bagaimana. Jadi itu sih poinnya. Jadi di HI itu banyak disiplin kajian yang kemudian membuat kita bisa memilih untuk belajar. Jadi kita mempunyai potensi yang lebih untuk mengetahui hal-hal yang lebih luas. Menarik berarti ya, di HI tuh kayak ini pelajarin tuh luas, bahkan kayak nggak, kita tuh belajar internasional gitu, tapi kita juga mempelajari negara-negara tuh sampai sejarah-sejarahnya, terus dari apa yang terjadi pada negara tersebut, kan itu pasti menarik banget. Nah itu buat teman-teman yang mau masuk HI, pertimbangin itu, kayak kalau kalian emang tertarik mempelajari negara-negara lain, wilayah-wilayah lain, regional-regional lain, kalian cocok di HI. Nah kalau buat dari Mas Gilan nih, penutup gimana? Kalau dari aku sih kenapa masuk HI, kalau kalian suka sama isu global aja sih. Karena di HI ya pasti nyemplungnya di isu-isu global aja gitu. Kalau kalian suka isu global, masuk HI itu cocok banget lah buat kalian. Tapi itu tadi pertama ya harus di riset dulu lah, kira-kira cocok gak sama pribadi diri kalian sendiri gitu. Jangan sampai terpaksa, jangan sampai pilihan ke terakhir lah atau apalah, karena itu nanti bikin jadi toksik sendiri lah gitu. Jadi karena kena mental sendiri nanti gitu. Tapi paling yang pengen aku sampaikan tuh, HI itu sebenarnya turunannya ilmu politik gitu. Makanya kan sarjana kita kan ilmu politik kan. Ilmu politik tapi cabangnya internasional aja gitu. Jadi jangan jadi HI itu pasti erat kaitannya sama politik gitulah. Jadi politik, sejarah, terus isu global, mungkin itu sih yang jadi jadi poin menarik untuk jurusan HI, kenapa kalian harus masuk HI gitu. Berarti buat teman-teman nih yang mau masuk HI, jangan lupa kalau HI itu berasal dari politik. Jadi kalau kalian nggak suka politik, jangan masuk HI. Jangan masuk HI. Jangan masuk HI kalau nggak suka politik. Tapi bisa loh sebenarnya orang-orang yang suka mungkin budaya negara lain gitu, bisa. Nggak melulu soal politik sih sebenarnya. HI itu lagi-lagi ya gitu. Karena banyak yang dibahas. Tapi lagi-lagi aspek penting dalam HI itu politik gitu. Mau nggak mau itu ya gitu ya. Karena kan itu hubungan dengan negara. Negara itu kan ada kepentingan aktor politik ya, maksudnya. Aktor politis ya gitu. Jadi kita nggak mau ya politik terlibat di situ. Tapi tahu nggak, ada yang menarik dari HI yang paling keren tuh ya. Jadi ketika ada isu-isu global ataupun ada fenomena-fenomena global gitu, kita tuh sebagai anak HI itu bisa gitu menjelaskan bagaimana mungkin dari konflik Israel Palestina gitu kan ya. Kita bisa menjelaskan mungkin dari konteks geopolitiknya, mungkin dari konteks sejarahnya, mungkin bisa dari apa latar belakangnya yang bisa menyebabkannya. Karena kalau kita membahas agama mungkin pada saat itu ya, karena kita sebagai akademisi kan harus perspektifnya harus luas gitu ya, nggak hanya mulu-mulu soal agama gitu. Karena itu bisa menurut saya nggak profesional sebagai akademisi jika kita menjelaskannya dari sisi agama. Jadi kita harus menjelaskannya secara luas gitu. Itu sih kerennya di situ anak HI. Wow, keren banget. Aku merasa keren deh anak HI sekarang. Bangga ya anak HI ya. Bangga. Stimulasi dari dalam si optimisme dari Rizaldi. Oke, aku mau ngucapin dulu pertama makasih ke mas-mas yang udah mau meluangkan waktunya dalam podcast kali ini. Tadi seru banget pembahasannya, kayak dari awal kita nanya, kita tahu nih akhirnya HI itu belajar apa sih, kayak apa aja sih yang ada di matkul di HI apalagi. Terus juga soal pemilu tadi kan kita udah ngomongin kalau HI itu ternyata bisa berpartisipasi dalam pemilu juga, karena kita tetap masyarakat Indonesia, kita tetap merupakan partisipan dari pemilu 2024. Kalau contoh konkretnya di Malang ada anak HIUP angkatan 2012 ya, itu sekarang menjabat jadi wakil ketua DPRD tingkat kota ya. Tingkat Jatim atau kota? Tingkat kota gitu ya. Namanya Rimza gitu ya. Itu anak HI angkatan 2012, dia sekarang wakil ketua DPRD tingkat kota di Malang. Beliau rumahnya di Malang itu. Anak HI konkret ya. Jadi anak HI jadi wakil ketua DPRD. Bisa kemana-mana anak HI. Oke, terus juga tadi kita udah belajar ternyata HI itu emang butuh itu belajar bahasa Inggris ya. Anak HI seperlu itu untuk bisa bahasa Inggris. Ya tapi karena udah lama juga kita ngobrol-ngobrol nih, jadi mungkin gimana ya closing? Gimana closingnya? Ini katanya. Closing statement mungkin. Closing statement dari Mas Rizaldi. Oke. Jadi itu sih kalau dari saya tetap. Entar dulu Mas, aku yang ngomong ya. Oh iya. Boleh. Oke, mungkin sebelum ditutup nih,
kita dengar dulu closing statement dari ketiga narasumber kita ini. Dimulai dari Mas Rizaldi. Kalau dari saya tetap prinsip saya setinggi-tingginya kalian menuntut pendidikan, alangkah baiknya pendidikan itu dapat diimplementasikan secara baik pada masyarakat, karena percuma kalau kita berpendidikan tapi cara moral kita tidak bisa mencerminkan orang berpendidik, ya jangan masuk kuliah gitu, karena kita di sini itu dituntut dan dididik untuk menjadi orang terpelajar, karena ada pepatah gitu kan, dahulukan ya adab sebelum ilmu, karena menurut saya adab itu lebih penting gitu, jadi moral itu lebih penting, moralitas itu sih kalau dari saya. Resmit udah Mas Gilan? Kalau dari aku closing statementnya apa ya, bingung lah juga ya. retweet paling. Iya. Retweet. Paling itu aja sih, kuliah jangan sampai apa ya, lupa tanggung jawab lah gitu. Nanti buat teman-teman yang mau masuk HI atau kuliah dimanapun, tetap ingat sama tanggung jawab, tetap ingat sama kewajiban jadi orang yang bertanggung jawab dan jadi orang yang bermanfaat lah, gitu aja deh. Oke. Deh Mas Abil. Kalau dari aku mungkin ini kan kita podcast tentang HI ya gitu. Tapi apapun jurusannya itu tergantung proses kalian teman-teman gitu. Jadi dalam proses kalian apapun jurusannya gitu. Dalam proses kalian itu nanti kalian menjadi apa itu kan tergantung dari diri kalian sendiri gitu. Contohnya dokter Tirta kan dokter, tapi dalam prosesnya beliau akhirnya mempunyai kesempatan untuk punya cuci sepatu gitu. Itu kan sangat nyelentang dari bagaimana dia berkuliah sebagai FK, kamu berkuliah kedokteran gitu. Jadi tergantung dari proses kalian gitu. Kalau menurutku sih nikmati aja proses kalian gitu ya. Jalani aja sekarang apa yang ada gitu. Bukan berarti kalian tidak memperbolehkan kalian untuk menjadi visioner, tapi bagaimana kalian menjajaki setiap langkah kalian itu dengan hati-hati gitu ya, dan dengan lama tamat gitu. Itu sih kalau saya. Oke, mungkin segitu dulu ya podcast Bukan Diplomat episode kali ini. Buat teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Himahi UB, dan sampai jumpa di podcast Diplomat season selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Aduh Mas, maaf ya Mas, aku pertama kali.